إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sesungguhnya di antara bentuk kekuatan keimanan seseorang adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya Al-Bara ibnu Azib Abu Imarah radhiyallahu anhuma, sebagaimana datang dalam musnadnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Bahwasanya awthaqu 'ural iman, tali keimanan yang kuat dan kokoh, al-hubbu fillah adalah cinta karena Allah, wal bughdhu fillah dan juga benci karena Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kecintaan kita berikan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan dan kesolehan yang ada pada mereka. Oleh karena itu, orang yang paling kita cintai, manusia yang paling kita cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliaulah orang yang paling kuat keimanannya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling saleh yang pernah hadir di atas muka bumi ini. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula menyusul para sahabat-sahabat beliau, yang terdepan dari mereka adalah Abu Bakrin, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, naam, bahwasanya di antara tanda-tanda keimanan hubbul iman, naam, alamatul iman hubbul ansar, bahwasanya tanda dan ciri keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, yaitu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa bughdul ansar, dan membenci orang-orang Ansar dari kalangan para sahabat adalah minan nifaq, bagian daripada kemunafikan. Kalau mencintai
orang-orang Ansar adalah tanda keimanan, maka yang lebih kuat keimanan mereka dari mereka seperti Nabi sallam. Demikian pula kaum Muhajirin, maka tentu itu adalah alamat dan tanda keimanan yang kuat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita mengarahkan kecintaan kita, loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman, dan sebaliknya membenci orang-orang kafir secara mutlak. Oleh karena itu di antara tanda bahwasanya kita orang-orang yang beriman adalah membenci orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdah." Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman sebagai contoh dan teladan kita yang terbaik. Qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan sesungguhnya telah ada untuk kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau, yaitu teladan, contoh teladan yang paling baik ketika mereka berkata kepada orang-orangnya yang kafir saat itu, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan segala apa yang kalian sembah selain dari Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak di antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan. Naam, sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman terhadap Allah semata. Maka orang-orang kafir adalah kita benci karena Allah. Kekafiran dan kekufuran yang ada pada mereka berupa perbuatan syirik dan kufur dan pengingkaran mereka terhadap Allah, terhadap Muhammad SAW, dan pengingkaran mereka terhadap Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu tidak boleh kita memberikan kecintaan kita kepada mereka dalam bentuk apapun, tidak dalam bentuk perbuatan, tidak pula dalam bentuk ucapan, sehingga diharamkan bagi seorang mukmin untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut merayakan, termasuk mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir pada perayaan-perayaan mereka. Jangan sampai ada di antara kita justru senang karena menerima orderan banyak di hari-hari ini, ya berupa kue ataupun yang mereka butuhkan dalam perayaan-perayaan mereka, menjuallah seperti hari-hari biasanya. Nah, berdagang seperti hari-hari biasanya. Jangan tingkatkan produksi karena menjelang hari Natal ataupun hari perayaan tahun baru yang itu murni miliknya orang-orang kafir. Naam, betapa banyak orang-orang di masa ini yang ketika bertemu dengan saudaranya, naam, tidak senyum, tidak salam. Ketika bertemu dengan kaum muslimin, bahkan ketika bertemu dengan tetangganya dari kalangan kaum muslimin, naam, tetapi pada saat perayaan-perayaan menjelang hari raya itu, mereka nampak senang, gembira, menerima orderan yang banyak dari orang-orang kafir tersebut, wal iyadzu billah. Maka waspadalah wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita masuk dalam apa yang Allah larang. Naam, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling kerjasama dalam kebaikan ketakwaan, dan jangan kalian saling kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naam, dan tentu di antara bentuk perbuatan maksiat, dosa, dan ikut berta'awun dengan orang-orang kafir ketika kita senang, naam, menerima orderan-orderan mereka, baik berupa bunga ataupun pohon-pohon
yang khusus bagi mereka, ataupun lampu-lampu hias, naam, ataupun trompet-trompet yang mereka tiup di malam hari tersebut. Naam, kita saksikan jika kita keluar, betapa banyak kaum muslimin yang ikut menjual kembang api, mercun, yang itu adalah alamat dan tanda-tanda hari rayanya orang-orang kafir. Naam, dalam hari raya kita tidak mengenal pembakaran api. Naam, tidak kembang api, tidak mercun, tidak kemenyan. Ya, dalam ibadah kita. Ya, tidak pula mengenal tiupan trompet, karena ini adalah kekhususan orang Yahudi wal iyadu billah. Maka waspadalah, menjuallah seperti hari-hari biasanya, terimalah orderan seperti hari-hari biasa. Naam, boleh kita menjual, membeli dari selain dari orang-orang Islam. Akan tetapi jika kita mengetahui bahwa mereka pakai untuk melakukan ibadah dan merayakan hari-hari raya mereka, maka hendaknya kita menolaknya sebagai bentuk kebencian kita kepada mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sehingga tidak perlu lagi kita untuk mendatangkan hari-hari yang lainnya, hari raya yang lain. Tidak perlu kita untuk menguranginya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW telah menjadikan buat kita dua hari raya di setiap tahunnya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada saat turun ayat ini di hari Jumat, pada saat Nabi SAW wukuf di Arafah, Allah mengatakan kepada nabinya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridai Islam ini, itu agama syariat yang dibawa oleh Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku ridai untuk kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama berupa ibadah, amalan, termasuk perayaan di luar dari Islam, naam, maka tidak akan diterima darinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari suatu agama berupa amalan di luar dari Islam, maka tidak akan diterima darinya. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bermirip-mirip, bertasyabbu dengan suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Wal iyadu billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, bahwasanya di antara bentuk keimanan seseorang dan bentuk kebencian kita kepada mereka, untuk tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, orang-orang yang kita cintai. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kepercayaan selain dari kalangan kalian sendiri. Itu dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman, sebagai orang-orang kepercayaan. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita menanamkan kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman dan kebencian kita kepada orang-orang kafir sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau kita membenci dan memusuhi mereka, kemudian kita seenaknya untuk mengganggu mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Naam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang teroris yang melakukan bom bunuh diri, wal iyadu billah. Tidak juga seperti itu. Naam, jangan sampai kita mengolok-olok. Naam,
sembahan mereka, kemudian mereka membalas dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, karena itu termasuk dosa yang besar. Nah, semuanya ada aturannya. Semua ada aturannya. Orang-orang Yahudi dahulu yang dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masa itu ada yang hidup di Madinah. Mereka bertetangga dengan sebagian kaum muslimin. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam kadang memberikan pemberian kepada mereka. Itu menunjukkan bahwasanya juga tidak diperkenankan kita untuk mengganggu mereka, kalau mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh kaum muslimin, khususnya penguasa, karena tidak semua orang kafir boleh diperangi. Naam, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, wa man yaqtul wa man qatala dhimmiyan, siapa yang membunuh seorang zimmi ataupun muahadan, orang kafir zimmi ataupun orang kafir muahad yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian dijamin keamanan mereka, lam yari raihatal jannah. Jika dia membunuh orang-orang kafir seperti itu, Nabi mengatakan dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi ancaman besar. Jadi ada aturan-aturan dalam Islam. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah satu dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada kalian untuk datang ke tempat-tempat kalian, maka lindungi dia supaya dia dapat mendengarkan kalamnya Allah, itu Al-Quran. Karena boleh jadi di negeri mereka tidak pernah mendengarkan Al-Quran, tidak pernah mendengarkan azan. Ketika mereka dijamin keamanannya masuk ke negeri kaum muslimin, tiba-tiba mereka mendengarkan suara azan, mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran, maka boleh jadi itu adalah awal hidayah buat mereka. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk tidak mengganggu mereka ketika mereka masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan, untuk kita tidak mengganggu diri mereka, jiwa mereka, harta mereka, supaya dapat mereka melihat kaum muslimin, adab akhlak kaum muslimin, mereka dapat mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran sehingga hujjah sampai kepada mereka. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.